Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kehidupan, kesempatan kepada kami. Karenanya biarlah hari ini hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengar kembali renungan firman sebagai pembentukan dasar bagi hidup kami untuk kami selalu mengedepankan Engkau. Kami siap untuk menjalani hari yang baru dengan mendasarkan diri kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 119 ayat pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Alkitab menyatakan dengan tegas bahwa Taurat Tuhan, atau dalam pernyataan ini firman Allah, adalah merupakan satu-satunya yang tertinggi sebagai pedoman kehidupan orang percaya. Meskipun kalau kita belajar, kita memahami sebagian orang lebih meninggikan kebudayaan, lebih meninggikan nilai-nilai budaya, tetapi pemazmur berkata, yang berbahagia adalah mereka yang hidup menurut Taurat Tuhan. Karena Taurat itu menjadi sesuatu yang terutama di dalam hidup orang percaya. Karena dia yang utama, maka dia menjadi satu-satunya pedoman hidup yang layak dan patut untuk diteladani. Sehingga ketika pemazmur berkata, berbahagialah orang yang hidup tidak bercela. Pemazmur juga pernah berkata, bagaimana untuk mempertahankan kelakuan anak muda itu bersih dengan menjaganya melalui firman Tuhan. Artinya memang firman Allah itu ketika ditempatkan sebagai sebuah pedoman, prinsip nilai yang terutama, maka sesungguhnya seseorang itu disebut berbahagia. Mereka disebut berbahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup yang tidak bercela itu bukan berdasarkan nilai-nilai pribadi, bukan berdasarkan kebudayaan-kebudayaan tertentu, dia disebut sebagai orang yang tidak bercela, tetapi karena firman itulah yang menguduskan. Karena firman itulah yang membenarkan. Karena firman itulah menjadi tolok ukur satu-satunya bagi seseorang tidak bercela. Sehebat-hebatnya kita dengan kekuatan kita untuk tidak bercela pun, kita adalah manusia berdosa, tentu bercela kata kitab Roma. Namun demikian, ketika seseorang mendasarkan dirinya kepada firman, seperti pernyataan-pernyataan yang pernah kita dengar bahwa kamu sudah bersih oleh firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup yang tidak bercela itu hanya ketika seseorang tinggal dan menghidupi Taurat Tuhan atau firman Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ada kebahagiaan, berbahagialah, bersukacitalah. Kenapa? Hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi harus menjadi sebuah kesenangan, menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ketika kita umat-umat Allah tinggal dan melakukan kebenaran. Sesungguhnya pemazmur melalui ilham roh, dia katakan berbahagialah mereka yang hidup tidak bercela. Yang menjaga hidupnya bukan berdasarkan kekuatan manusia semata, tetapi oleh karena pekerjaan-pekerjaan Allah dimampukan untuk hidup tidak bercela.
Ingat kisah-kisah dalam perjanjian lama seperti Nuh. Nuh adalah hidup pada zaman orang hidup bercela. Ada perbuatan pemberontakan, ada kawin-mawin di situ, ada perbuatan-perbuatan amoral di situ. Itulah dunia lingkup di mana Nuh hidup. Tetapi Nuh hidup tidak bercela. Kenapa dia bisa melakukan itu? Saya kira sama pernyataan pemazmur. Karena mereka hidup menurut Taurat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita untuk berdiri di atas kebenaran, sehingga kita dapat disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.